Hai Cepu, adakah hand sanitizer? Ada. Berapa duit? 9 sen. Buseng, mahal amat. Ada balsem? Ada. Berapa duit? 5 sen. Lah, mending saya beli balsem. Volumenya lebih banyak. Hai, Ave. Dari siapa bilang balsem bisa bunuh virus COVID-11? Saya pirasat aja sih, tapi minimal kita akan menyiksa virus COVID-11 pakai balsem. Adakah obat cegukan kau jual? Sebentar, saya cari. Oke. Aduh, sayang sekali. Obat cegukan tidak ada, tapi saya ada alternatif obat cegukan yang mungkin mujarab. Apa? Tolong beri itu ke saya. Berhenti Cepu, kok saya malah ditampar-tampar? Orang dulu bilang, cegukan dapat lenyap dengan cara kita dibikin kaget. Nah, cegukannya sudah lenyap kan? Matamu sakit sembuh. Saya itu mau beli obat cegukan untuk istriku. Jadi bukan saya yang cegukan. Loh, suara cegukan ini dari tadi berasal dari mana? Itu cegukan istri saya lah. Istriku, kemarilah. Hai Cepu, perkenalkan ini istriku. Namanya Rima Martil. Antrian nomor 1 dipersilakan menemui dokter. Hai Cepu, saya punya satu masalah sewaktu tidur. Saya minta tips. Hai Ave, apa masalahmu? Saya sering berjalan sewaktu tidur. Oh, begitu ya. Adakah obat yang bagus untuk mengobati masalah itu? Karena beberapa nama obat telah saya minum, tapi tidak ada khasiatnya ke saya. Hai Ave, saya punya obat yang bagus untuk penyakitmu. Tapi bukan untuk diminum. Ini dia. Apakah dengan seisi kotak ini penyakit saya bisa sembuh? Sangat mungkin. Kamu cukup menaburkan isi yang ada di dalam kotak ini ke sekeliling di bawah tempat tidurmu. Hai Cepu, dari gambar di atas kotak, bukankah ini sekotak paku payung? Betul, coba saja. Cobalah saranku. Kalau kamu buntu, tidak ada saran atau ide lain. Baiklah, berapa biaya konsultasinya? Cukup tinggalkan 10 sen pengganti sekotak paku payung. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Antrian nomor 2 dipersilakan menemui dokter. Hai Cepu, saya punya satu istri, dia cantik, tapi sorry, dia on. Tolong perlihatkan video yang saya kasih tadi. Isinya adalah cuplikan kelakuan istri. Cuplikan kelakuan, 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 cuplikan kelakuan. Tapi menurut analisa saya, kalian berdua memang berjodoh. Loh, kok bisa? Begini, kamu tahu kenapa istrimu cantik? Enggak, coba jelaskan kepada saya. Supaya kamu mau hidup dengannya. Lalu, tahukah kamu mengapa istrimu on? Enggak, coba jelaskan kepada saya. Ya, supaya dia mau hidup denganmu.
Hai Cepu, coba cek gigi saya. Hai Ave, apa gigi-gigi di bagian yang sama masih sakit? Kan sudah saya bilang seharusnya gigi kamu yang berlubang itu ditambal. Ditambal dengan apa? Kamu kira gigi seperti ban dalam? Bukan itu, Cepu. Hai Ave, kalau bukan itu apa sakit barunya? Begini Cepu, rata-rata setiap hari saya makan petai dan jengkol. Tapi gigi saya tetap bersih dan tidak bau jengkol atau petai sedikit pun. Dan bau mulut saya tetap biasa aja, telah disikat dengan odol sampai bersih. Baiklah Ave, persilahkan saya untuk cek seisi mulut kamu. Silahkan Cepu. Hai Ave, kamu harus dibedah. Apanya yang perlu dibedah, Cepu? Saya nggak merasa sakit gigi. Hidungmu. Ya sudah, memangnya kamu bisa bedah hidungku? Oh, kamu nantang saya. Kamu mau saya bedah seperti di episode 1. Jangan baperlah. Anjir, si Cepu baperan. Saya punya berita buruk dan berita yang lebih buruk untukmu. Mungkin kamu bisa memberi saya berita buruk terlebih dahulu? Lab mengeluarkan hasil tes kesehatanmu. Mereka mengatakan kamu tinggal memiliki 24 jam ke depan untuk hidup. Sisa jatah hidup 24 jam itu mengerikan. Apa berita yang lebih buruk untuk saya? Sayangnya saya sudah berusaha untuk mencarimu sejak 23 jam yang lalu. Kalau begitu, Cepu, tolong pencet tombol C pelangi di samping kasur dan C di tembok itu. Run. Hai Ave, kalau saya berhasil keluar dari sini, pasti istriku akan bikin kolam renang kayak begini deh. Hai Todd, mimpi. Palingan istrimu sudah ada yang taksir. Lah, kok kau bilang begitu, Pren? Hai Todd, harusnya kau tadi tidak membuang rokok nyalamu ke kolam renang itu. Hai Todd dan Ave, mengapa kalian berdua bertengkar adu bacot? Karena dia telah buang rokok ke kolam renang. Sil kau, ini rokokku. Mengapa kau merasa gerah? Hai Ave, menurut kamu mengapa kalau buang rokok sembarangan ke kolam renang air ini nggak baik? Hai Cepu, ya jelas rokok kena air akan menyebabkan kebakaran. Oh no, di mana-mana kebakaran harus ada nyala api. Bagaimana bisa rokok menyala, kena air, lalu api muncul? Halo 5 cowok-cowok ganteng, penghuni rumah sakit jiwa ini. Untuk bisa bebas dari rumah sakit jiwa ini, kalian perlu lulus satu ujian di hari ini. Ujiannya berupa ujian menyanyi. Siapa dari kalian telah menyanyikan lagu dengan benar, maka mereka lulus dan boleh keluar dari rumah sakit jiwa ini. Giliran pertama bernyanyi adalah Awang, silakan. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Selamat Awang, kamu lulus ujian menyanyi dan kamu boleh meninggalkan rumah sakit jiwa ini. Loh, sesingkat itukah ujiannya? Ah, baguslah. Pokoknya aku bebas dari rumah sakit jiwa ini. Giliran kedua bernyanyi adalah Bana, silakan. Kulihat Bapak Pertiwi sedang bersuka hati.
Selamat Bana, kamu lulus ujian menyanyi dan kamu boleh meninggalkan rumah sakit jiwa ini. Giliran ketiga bernyanyi adalah Kai, silakan. Potong bebek angsa masak di penggorengan. Selamat Kai, kamu lulus ujian menyanyi dan kamu boleh meninggalkan rumah sakit jiwa ini. Giliran keempat bernyanyi adalah Todd, silakan. Pertama, aku sayang ibu. Kedua, aku sayang ibu. Ketiga, aku sayang ibu. Keempat, barulah aku sayang ayah. Lah kok dari pertama sampai ketiga kamu sayang ibu, keempat baru sayang ayah, mengapa? Karena saya pernah dengar isi ceramah beberapa ustadz, isinya seperti itu. Gue sih oh aja. Selamat Todd, kamu lulus ujian menyanyi dan kamu boleh meninggalkan rumah sakit jiwa ini. Awok-awok. Giliran kelima atau terakhir bernyanyi adalah Ave, silahkan. Aku masih seperti yang dulu. Oh, hai Ave, dari lagumu berarti kamu masih belum waras dan masih harus tinggal di rumah sakit jiwa ini. Selamat Ave, kamu belum lulus sehingga kamu masih harus stay di rumah sakit jiwa ini. Oke lah Cepu, saya masih harus tinggal di rumah sakit ini. Tapi salah apa saya tidak punya wajah hadap depan sejak episode pertama channel Cepuluh ini? Sang animator bilang kepadaku, kamu belum dapat menampilkan wajah hadap depan. Tunggu sampai channel Cepuluh ini punya 10.000 subs. Sabarlah, kamu tinggal beberapa waktu di rumah sakit jiwa ini. Tapi sekarang coba saja dulu hadapkan wajahmu ke arah wajah para penonton. Subscribe channel 10, subscribe channel 10, subscribe channel 10.